Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini kembali kita dipertemukan dalam rangka memberi penguatan tentang bab 7, bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Ya. Jadi tema kita kali ini adalah bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Ya, ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Ya, yang pertama adalah menelusuri konsep keberagaman Islam, kemudian menanya tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Kemudian menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis ya, keberagaman Islam. Kemudian membangun argumen tentang konsep keberagaman Islam dan mendeskripsikan konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Ya. Saya berikan pendahuluan ya, bahwa realitas historis dan sosiologis menunjukkan bahwa umat Islam terdiri dari beragam mazhab, ya, beragam pemahaman dan beragam praktik keagamaan. Keragaman ini semakin berwarna ya, ketika Islam dibawa masuk ke ranah kehidupan masyarakat yang lebih luas, misalkan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, fakta keragaman ini sudah berlangsung lebih dari beberapa abad. Ya. Di negeri kita, hal tersebut tidak mungkin dapat dihindari. Ya, ikhtiar yang perlu kita lakukan adalah membangun persatuan dalam keragaman. Ya. Ungkapan satu Islam multi mazhab, ya, dan ungkapan lain serupa, misalkan satu Islam multi partai didengungkan oleh banyak ulama dan cendekiawan Muslim. Nah, bagaimana membangun persatuan dalam keragaman? Ya. Oke, kita akan menelusuri konsep keragaman Islam. Ya. Ya. Pada dasarnya, ya, Islam sebagai realitas religio-kultural berada pada dua korpus besar. Ya. Islam sebagai korpus wahyu dan Islam sebagai korpus historis. Nah, Islam pada korpus pertama adalah Islam yang ideal dan disebut juga artinya berada dalam kerangka wahyu, ya, bersifat normatif dan high tradition. Sedangkan Islam historis adalah Islam yang berada pada kerangka lokal tradition, ya, tradisi-tradisi lokal, sebagaimana yang dibaca, dimengerti, dipahami, dan dipraktikkan oleh umat Islam dalam konteks waktu dan ruang yang berbeda-beda. Ya. Nah, Bassam Tibi 1991 menyebut bahwa Islam wahyu sebagai models for reality, ya, dan Islam historis sebagai models of reality. Ya, jadi ada perbedaannya ya. Nah, bila model pertama Islam berisi daftar sejumlah doktrin dan dogma, maka Islam pada model kedua ya berisi kotak-kotak multikultural yang menunjukkan realitas religio kultural yang penuh dengan keberagaman. Ya. Jadi ketika masih dalam korpus doktrin dan dogma,
ya, maka itulah yang models for reality, ya. Islam yang yang ideal, ya, karena masih dalam bentuk wahyu. Nah, ketika sudah membumi, ya, sudah berada pada di masyarakat, ya, itulah kemudian muncullah kotak-kotak multikultural, ya, berbagai macam kultur. Nah, ada 8 kotak wilayah sebagai cultural domains, ya, yang disebut-sebut, ya, ada 8. Yang pertama, yang ini juga menggambarkan wilayah yang disebut realms, ya, of Islam. Yang pertama adalah Arab, kemudian Persia, Turki, ya, anak benua India, Indo-Melayu, ya, kemudian Sudanik Afrika, ya, atau Afrika Hitam, kemudian Sino-Islamik, dan 8 adalah Western Hemisphere atau Barat. Ya, nah, satu hal yang juga mesti dipahami bahwa keberagaman, ya, kultural tersebut sama sekali tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap syariat Islam yang bersumber pada nas-nas keagamaan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan melahirkan keberagaman pemahaman serta praktik-praktik keagamaan yang syarat dengan perbedaan antar umat Islam pada satu realm dengan umat Islam pada realm yang lain, ya, atau umat Islam pada satu daerah dengan daerah yang lain, pada satu wilayah dengan wilayah yang lain dari kotak-kotak ini. Nah, itu berbeda-beda, ya. Praktek-praktek Islam di Arab, ya, itu berbeda dengan di Persia, di Turki, di India, ya, dan di Indonesia, ya. Nah, itu berbeda-beda. Ya, kenyataannya bahwa dalam waktu yang sangat panjang, ya, keberagaman kultural dan syariat tersebut telah melahirkan pelbagai konflik, ya, keumatan dan kemasyarakatan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Nah, lebih ironis lagi bahwa pelbagai bentuk khilafiyah dan konflik tersebut termasuk di Indonesia justru memperoleh penguatan dari dan dalam proses-proses inkulturasi dan sosialisasi melalui kegiatan politik, ya, pendidikan, sosial keagamaan serta sosial budaya. Jadi intinya bahwa itu sudah melahirkan berbagai macam konflik-konflik yang panjang, ya, yang bahkan kemudian melahirkan berbagai macam perang saudara, ya, antar sesama Muslim, ya, di negeri-negeri Timur Tengah. Ya. Nah, toleransi antar organisasi Islam, ya, dan kemudian penggunaan ajaran Islam yang baik dan benar. Nah, ini juga yang mesti seharusnya didengungkan. Ya. Nah, kemudian khususnya kita di Indonesia, ya, ada contoh perbedaan karakteristik, ya. Nah, ada 2 ormas, ya, yang paling besar, ya, di Indonesia. Yang pertama adalah NU, ya, yang kedua adalah Muhammadiyah. Ya. Nah, tentu masing-masing, ya, memiliki corak, ya, khas, ya, dalam keyakinan religiusnya, ya. Jadi tapi yang jelas bahwa kedua ormas ini, ya, memiliki kekayaan budaya yang sangat besar manfaatnya, ya, bagi bangsa Indonesia. Mereka kedua ormas ini sangat memberi warna, ya, di kehidupan beragama di Indonesia, ya. Nah, NU memiliki pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, ya, terutama di Pulau Jawa. Jadi sudah banyak memberikan kontribusi yang khas, kontribusi yang besar kepada bangsa kita. Dan kemudian Muhammadiyah, ya, memiliki sekolah-sekolah, ya, mulai dari taman kanak-kanak, ya, Bustanul Atfal, ya, kalau dalam istilah Muhammadiyah, hingga perguruan tinggi, ya, di seluruh pelosok Indonesia, ya, ada Universitas Muhammadiyah. Nah, itu terdapat di seluruh pelosok negeri kita.
Nah, kemudian NU memiliki banyak kiai, sedangkan Muhammadiyah biasa disebut mereka cendekiawan Muslim. Ya. Kalau NU ya biasa istilah kiai, tapi sekarang sebenarnya sudah dalam periode terakhir ini sudah bercampur juga ya, karena di NU pun ya sudah memiliki banyak sekolah dan cendekiawan Muslim. Nah, sedangkan Muhammadiyah pun memiliki banyak pesantren yang dulunya hanya dimiliki oleh NU, sekarang Muhammadiyah juga banyak memiliki pesantren dan kiai. Ya, gitu ya. Dan kemudian NU juga memiliki banyak lembaga pemberdayaan umat dan lembaga rehabilitasi sosial. Sedangkan Muhammadiyah banyak memiliki rumah sakit, ya, poliklinik dan panti asuhan. Ya, dan itu sudah bisa kita temui ya di kota-kota besar. Ya, di Makassar misalkan ada banyak rumah sakit Muhammadiyah, ya, rumah sakit Aisyah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya selain NU dan Muhammadiyah di Indonesia banyak ya ormas Islam yang lainnya yang sekarang juga sudah banyak berkembang. Misalkan Wahda Islamiyah ya yang juga mempunyai pondok-pondok pesantren, punya sekolah-sekolah ya, punya kiai dan lain sebagainya. Ya. Ya. Di apa namanya dan kemudian corak-corak keberagaman mereka dalam hal melaksanakan ajaran agama ya, dalam melaksanakan sholat misalkan, nah itu juga banyak perbedaan di antara mereka ya, antara NU dengan Muhammadiyah. Misalkan ada yang membaca usalli ya, atau mengeraskan suara ketika membaca niat ya, usalli fardhu sholati duhri misalkan arba rakaatin. Nah kalau Muhammadiyah itu tidak ya, itu tidak dijaharkan ya, atau cukup di dalam hati. Kemudian ada juga misalkan dulu juga dipersoalkan masalah kunut ya. Kalau NU itu kunut, kalau Muhammadiyah kemudian tidak kunut dan lain sebagainya ya. Begitu pula ketika intinya banyak hal-hal yang kemudian menjadi corak ya khas dari pelaksanaan ya ajaran agama dari masing-masing, dan itu sejarah mencatat banyak sekali ya terjadi gesekan-gesekan di tengah-tengah umat beragama ya karena persoalan-persoalan demikian. Namun tentu juga bahwa dewasa ini ya secara berangsur-angsur gesekan-gesekan keyakinan religius itu kemudian di antara ormas Islam kemudian menjadi hilang ya. Salah satu faktor penyebabnya ya bisa jadi karena ya sudah ada kesadaran ya masing-masing orang dalam ormas yang berbeda untuk membina kerukunan antar umat beragama ya. Jadi sudah ada semacam kesadaran ya. Masa kita mau bertengkar terus, masa kita mau bergesekan terus ya. Mending kita bersama ya dalam membangun umat Islam. Oke. Kemudian sebenarnya juga ada yang lain ya, ada semacam Islam Syiah juga ya. Di Indonesia ada Islam Syiah, ada kemudian Ahmadiyah, ya ada Islam liberal ya, dan ini mesti juga Anda semua ya sebagai mahasiswa menggali juga ya, karena ya bukan cuma NU dan Muhammadiyah ya, banyak sekarang yang muncul ya, dan itu bisa jadi di masyarakat banyak terjadi gesekan ya. Kalau di daerah-daerah Anda mungkin saja ya ada terjadi gesekan-gesekan itu, nah itu bisa menjadi objek penelitian ya, supaya kita bisa melihat bahwa begitu banyaknya, begitu beragamnya pemahaman atau mazhab umat Islam ya terhadap agama Islam ini. Oke, kemudian kita menanya tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Oke. Ya. Kan biasa juga kita dengar ya di masyarakat ada yang saling menyesatkan ya, terutama misalkan tadi yang Islam Syiah ya, Ahmadiyah dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke NU dan Muhammadiyah ya. Nah, pada masa awal berdirinya ya, pada masa pemerintah kolonial Belanda, Muhammadiyah ya pernah dituding membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat Muslim karena Muhammadiyah pada saat itu mengkampanyekan pemberantasan TBC ya, TBC ya,
ejaan lama. Ya. Apa itu TBC? Tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, kalau di sini tulisannya pakai K ya, sebenarnya dia pakai C, khurafat. Sebenarnya dia khurafat tapi maksudnya adalah khurafat. Nah, apa itu tahayul? Adalah kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti padahal sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Kemudian bid'ah adalah perkara baru dalam agama. Ya. Perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan. Kemudian khurafat merupakan perkara asing ya dalam beragama ya, karena tidak diperintahkan atau tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nah, perkara-perkara agama yang dituding TBC yang sebenarnya sudah dilaksanakan di berbagai daerah ya, adalah yang pertama misalkan tahlil kematian ya, ziarah kubur ya, tahlil kematian 7 hari, 40 hari ya, 100 hari, kemudian talqin di atas kubur, kunut subuh ya, kemudian tarawih 23 rakaat, yasinan ya. Nah, ini semua hal-hal yang kemudian dikampanyekan oleh Muhammadiyah untuk diberantas. Sementara NU cenderung untuk justru tidak tidak secara frontal ya untuk langsung menghilangkan ya hal-hal tersebut ya, karena menurut mereka bahwa di ketika ya masyarakat berkegiatan di momen-momen tersebut, maka justru mereka kemudian memasukkan unsur-unsur dakwah seperti yang sudah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya ya, yang dilakukan oleh Wali Songo. Nah, itulah kemudian yang terus dipelihara ya oleh warga Nahdlatul Ulama, dan sementara Muhammadiyah justru mengkampanyekan untuk menghilangkan ya atau memberantas praktek-praktek tersebut ya. Nah, intinya ya itulah kemudian menimbulkan gesekan-gesekan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Namun pun demikian tetap bahwa selalu ada usaha-usaha untuk bagaimana mengembangkan ya yang namanya ukhuwah Islamiyah. Rindu ya, banyak orang rindu kemudian bagaimana supaya NU dan Muhammadiyah ini bersatu dibandingkan hanya terus berdebat tentang masalah-masalah TBC tadi. Ya, jadi intinya ya sebenarnya ya kalau kita mau secara garis besar ya dibagi ya ada dua ya, sekarang jadi 3 ya. Ada awalnya ada 2 ya, mazhab besar ya, mazhab besar ya. Yang ada di seluruh dunia ya, ada yang disebut ya, ini tulisannya Sunni ya, bahasanya Sunni ya, dari kata sunnah. Nah, Sunni, kemudian ada 2 yang Syiah, kemudian ada namanya Ahmadiyah ya. Nah, sesungguhnya NU dan Muhammadiyah kalau dipandang dari sudut yang ini ya, maka sebenarnya NU dan Muhammadiyah itu adalah Sunni ya. Nah, karena Syiah itu justru berbeda ya, karena Syiah itu berasal dari Iran ya, Syiah, Islam Syiah ya, disitulah besar Syiah bahkan sampai sekarang ya, dan gaungnya itu besar ketika terjadi yang namanya revolusi Islam Iran ya pada tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Itulah kemudian menyebar sampai kemudian banyak umat Islam kemudian merasa tertarik untuk meneliti, untuk mengetahui yang yang Syiah ini ya. Nah, kemudian ada pula yang disebut yang namanya Ahmadiyah ya. Nah, kalau Syiah ini sendiri sesungguhnya di Indonesia banyak ditolak ya, banyak ditolak ya, karena menurut sebagian besar ulama Sunni ya itu menyimpang. Termasuk kemudian namanya Ahmadiyah itu muncul ya, intinya bahwa Sunni itu mayoritas dipeluk oleh umat Islam di Indonesia, dan Syiah itu ada berapa dan itu ditolak. Kemudian juga lebih-lebih Ahmadiyah ya, bahkan banyak terjadi pertumpahan darah ya gara-gara adanya paham Ahmadiyah
ini. Nah, kemudian juga sekarang muncul yang namanya jaringan Islam liberal, ya, atau JIL. Nah, ini mesti dipahami masing-masing oleh mahasiswa, ya, supaya kemudian tidak menjadi terjebak dalam sebuah mazhab yang tentu bertentangan dengan mazhab kita secara umum, ya, di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan menggali sumber historis dan sosiologis dan teologis tentang konsep keberagaman umat Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Nah, kita akan menelusuri dulu awal lahirnya mazhab dalam Islam. Kemudian pentingnya mengenal mazhab, kemudian mazhab fikih di Indonesia, ya. Dan kemudian kita akan menggali sumber teologis tentang konsep keberagaman Islam. Nah, kita ke awal lahirnya mazhab dalam Islam. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ya, dan masih berada di tengah-tengah umat, maka semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau. Oleh karena itu di era nubuah atau di era Nabi masih hidup tidak terdapat perbedaan mazhab. Kaum muslimin baik suka maupun terpaksa mengikuti ajaran yang diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai role model. Artinya apapun yang diajarkan, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, mereka ikuti, mereka lakukan. Sedangkan semua yang dilarang oleh Rasulullah dan tidak dilakukan oleh Rasulullah, kemudian mereka tidak ikuti. Nah, perbedaan mazhab baru muncul ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ya, ketika beliau belum dikuburkan, ya, ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad. Ya, kaum Ansar mengatakan mereka yang pantas karena mereka yang menolong perjuangan Nabi. Kemudian kaum Muhajirin juga beranggapan bahwa dari golongan mereka lah, ya, mereka yang sama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah yang pertama kali menolong Nabi, pertama kali mensupport, ya, masuk Islam, ya. Mereka merasa pantas, ya, untuk kemudian menjadi pemimpin untuk menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad, ya, dalam hal pemerintahan tentunya, karena kalau dalam nubuah, ya, tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad, ya, khatamun nabiyin. Nabi Muhammad itu adalah akhir, ya, daripada para nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Jadi yang dimasukkan di sini adalah memimpin umat dalam hal kepemimpinan, dalam hal pemerintahan. Ya. Nah, juga di sini juga terlibat adanya, ya, keluarga dekat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terutama tentang bagaimana banyak yang kemudian mendorong Ali bin Abi Thalib lah yang kemudian yang mereka pantas untuk menggantikan Nabi, ya, Nabi Muhammad dalam melaksanakan kepemimpinan pemerintahan, ya, kepemimpinan umat. Namun pada akhirnya sejarah kemudian membuktikan bahwa Abu Bakar lah yang kemudian, ya, Abu Bakar Siddiq, sahabat dekat Rasulullah yang menemani Rasulullah hijrah, ya, yang bahkan rela digigit ular ketika beliau hijrah, ya, bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy, ya. Beliau kemudian yang disepakati oleh kaum Ansar, kaum Muhajirin yang pantas untuk menggantikan Nabi memimpin umat, ya. Nah, kemudian disepakatilah kemudian, meskipun tetap ada suara-suara yang tidak setuju, ya, bahkan ada yang tidak membayat. Kemudian, ya, sejarah mencatat juga bahwa setelah Abu Bakar Siddiq kemudian diteruskan atau digantikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu digantikan oleh Utsman bin Affan. Nah, di zaman Utsman inilah sudah mulai lagi banyak pergolakan-pergolakan, banyaknya muncul kesalahpahaman atau ketidaksesuaian paham antara para sahabat. Kemudian bahkan kemudian terjadi pembunuhan, ya. Dan korbannya adalah Utsman bin Affan sendiri. Nah, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, yang juga kemudian nanti juga gugur, ya. Nah, disinilah sesungguhnya awal mula betapa banyaknya kemudian perbedaan di kalangan umat Islam, ya, dimulai dari ketika Nabi wafat dan seterusnya itu selalu ada perbedaan, meskipun setelah itu, ya, di zaman pemerintahan Abu Bakar, Umar, ya, Islam sudah sangat meluas, ya, bahkan ke Afrika, ya, bahkan sampai ke Eropa, ya, menaklukkan Persia dan Romawi,
ya, tetap Islam berkembang secara kuantitas, ya, karena sudah tersebar ke berbagai negara. Tapi perbedaan-perbedaan itu memang ada dan muncul di tengah-tengah masyarakat Islam. Nah, kemudian sedikitnya ya ada 4 alasan kita perlu mengenal mazhab dalam Islam. Pertama, adanya beragam mazhab dalam Islam merupakan realitas, ya. Jadi itu realitas, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Itu tidak bisa diganggu gugat, ya. Itu realitas bahwa memang kita beragam mazhab dalam Islam yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam. Kedua, adanya beragam mazhab memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan modern. Ya. Nah, ketiga, di era globalisasi yang ditandai dengan revolusi arus informasi, begitu mudah diakses termasuk informasi tentang Islam. Dan keempat, sekarang gerakan Ukhuwah Islamiyah didengungkan oleh hampir setiap ulama, cendekia muslim dan orang-orang Islam pada umumnya. Jadi intinya bahwa kita harus menyadari, ya, bahwa perbedaan mazhab itu adalah suatu realitas, ya. Jangan juga kita kemudian tidak mengikuti sama sekali, ya, mazhab-mazhab tersebut. Nah, secara umum di Indonesia terdapat 2 mazhab besar, yaitu mazhab yang berpegang pada 4 mazhab, ya, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, dan mazhab yang langsung berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu. Masyarakat Nahdlatul Ulama dan kaum Ahlussunnah wal Jamaah sewajarnya berpegang pada 4 mazhab. Sedangkan masyarakat Muhammadiyah dan Persatuan Umat Islam atau Persis berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, menurut mereka, ya. Sebenarnya mereka yang berpegang pada 4 mazhab pun berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, yakni Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami Imam Mazhab. Ya, jadi intinya semua berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Cuma ya, ada juga mereka di antara mereka yang kemudian tidak bermazhab, ya, atau tidak memilih salah satu dari 4 mazhab tersebut. Nah, kemudian menurut tokoh Persis, ya, sebab timbulnya perbedaan mazhab adalah pertama, untuk memperoleh suatu keterangan pada masa para imam hidup tidak semudah seperti sekarang, ya. Selain tempat para guru satu dengan guru yang lain berjauhan letaknya, jumlah hadis yang diterima masing-masing guru juga kadang-kadang tidak sama. Kemudian teknik grafika mencetak belum ada seperti sekarang. Adanya qaulul qadim dan qaul jadid, pendapat-pendapat daripada Imam Malik, ya, itu membuktikan bahwa keterangan itu berangsur-angsur diperoleh atau dalam urusan ini jadi perubahan dalam masyarakat, ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang bisa jadi berbeda, ya, tergantung dari perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, ya. Dan tentu kejadian atau banyak fenomena-fenomena peristiwa-peristiwa yang ada sekarang kemudian menurut mereka sudah tidak sesuai lagi yang ada pada kitab-kitab imam mazhab yang sebelumnya. Oke. Selanjutnya kita akan membangun argumen tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Nah, ada sebuah dalil, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat surah kedua ayat 213, ya. Ini di sini tidak dituliskan, ya, tapi bisa kita baca, ya, surah Al-Baqarah ayat 213 yang ayatnya berbunyi, ya, saya bacakan yang awalnya saja, kana nas ummatan wahidah, ya. Jadi umat Islam, umat manusia itu adalah satu, ya. Umat manusia itu adalah satu sesungguhnya, ya. Kemudian tentu ada perbedaan di dalamnya. Nah, kemudian surah Ali Imran ayat 19 sampai 20, ya. Ini buktikan bahwa sungguhnya inna dina indallahil Islam, ya. Allah berfirman bahwa sungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 40, ya, wa ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Ahzab ayat 40. Nah, oke. Kita akan mendeskripsikan konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Ya. Jadi
pada masa lalu, ya, jika berbicara tentang mazhab, konotasi umat Islam Indonesia adalah mazhab yang 4, ya, maksudnya adalah mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Nah, namun kaum muslimin sekarang memiliki konotasi lain, yaitu mazhab yang 5, ya, karena maksudnya adalah 4 mazhab tersebut di atas ditambah dengan mazhab Ja'fari, ya, ada sekarang namanya mazhab Ja'fari. Bahkan ya lebih dari itu, ya, bukan hanya 5 mazhab, ya, bahkan ada karena ada juga yang namanya mazhab Zahiri. Ya. Ya, jadi dengan kemajuan teknologi informasi, ya, kita suka ataupun tidak suka, kita akan memang mengetahui ya bahwa Islam itu beragam mazhab, Islam itu beragam mempunyai beragam pendapat, ya, perbedaan pendapat, pemahaman dalam Islam, ya. Dan mau tidak mau, ya, kita mesti mengetahui itu, ya. Sadar atau tidak sadar kita harus tahu itu. Tidak bisa kita hanya mengenal satu mazhab, ya. Kita harus mengenal seluruhnya. Dan itu adalah satu fakta realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi intinya adalah bahwa ketika Nabi masih berada di tengah-tengah umat, maka semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau. Ya, oleh karena itu di era nubuah tidak terdapat perbedaan mazhab. Ya, nanti setelah Nabi wafat kemudian terjadi perbedaan mazhab, dan sedikitnya memang ada 4 yang paling banyak kita kenal mazhab, ya, yang 4 tadi, ya, meskipun kemudian bertambah, ya, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, kemudian muncul lagi mazhab Ja'fari, mazhab Sa'id, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian perbedaan mazhab ini juga, ya, tentu dipegang oleh NU misalkan, ya, yang kebanyakan memang bermazhab Syafi'i, ya, bermazhab Syafi'i. Sedangkan kemudian Muhammadiyah itu seolah-olah mereka tidak ingin bermazhab, ya. Alasan Muhammadiyah tidak bermazhab adalah pertama, tidak ada dalil yang mengharuskan memilih mazhab 4, ya. Kedua, keempat tokoh imam mazhab menetapkan pribadinya untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ketiga, adanya dalil yang menetapkan berijtihad dan melarang taklid. Ya, jadi intinya, ya, terserah kepada kita semua, ya. Kita mau memilih yang mana, ya. Yang jelas kita sudah ada corak khas keragaman, itulah kemudian yang bisa kita pelajari dan yang kemudian yang mana kita ikuti. Jadi intinya bahwa beragamnya mazhab dan keyakinan religius dalam Islam di satu sisi mengharuskan setiap orang Islam perlu terus belajar sepanjang hayat, ya. Jangan puas dengan pengetahuan agama yang telah dimilikinya, ya. Ini berarti menaati Nabi Muhammad yang memerintahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Nabi Rasulullah menyuruh kita untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, ya, ilmu agama yang benar mulai dari buayan sampai ke liang lahat, ya. Jadi intinya kita terus belajar, yang pelajari bahwa berbagai beragam, ya, mazhab di agama kita, tapi sekali lagi jangan mengedepankan yang namanya perbedaan. Justru kita kemudian bagaimana supaya menggaungkan ukhuwah, ya, persatuan di kalangan kita di Indonesia ini, ya. Bukan cuma persatuan antar umat Islam, tapi juga persatuan antar umat beragama, ya. Kita sebagai satu bangsa, ya, inilah mesti kita gaungkan, ya. Perbedaan-perbedaan memang mesti ada, ya, tapi itu cukuplah berada pada ruang privat, ya. Tapi ketika kita berinteraksi, bersosialisasi, maka kemudian yang dikedepankan adalah ukhuwah, ya, persaudaraan, persatuan, bahwa kita ini adalah satu bangsa, yakni bangsa Indonesia, ya. Jadi demikian penguatan yang bisa saya berikan kali ini, ya, pada materi bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Ya, tentu apapun yang saya jelaskan mesti
Anda jangan puas dan tidak boleh merasa cukup, ya. Mesti Anda kemudian membaca sendiri, menggali lebih dalam, menggali lebih lagi, supaya kemudian bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang lain, ya. Baik langsung dari buku, ya, kemudian bisa didapatkan juga dari sumber-sumber yang lain, ya. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.